Pernahkah kamu bertanya, mengapa kita ada di dunia ini? Apa arti hidup kita? Siapa yang pertama kali mengajukan pertanyaan besar itu? Jawaban-jawaban besar tersebut lahir dari sebuah disiplin ilmu yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Filsafat adalah perjalanan panjang manusia dalam mencari makna dan kebenaran. Dari teori awal tentang asal-usul alam semesta, hingga pertanyaan paling mendalam tentang eksistensi kita, semua bermula dari sebuah titik lahirnya ilmu filsafat. Tapi pernahkah kamu berpikir dari mana semua pertanyaan itu dimulai? Siapa yang pertama kali berani berpikir berbeda tentang dunia dan segala isinya? Bagian 1, awal mula filsafat di Yunani kuno. Yunani kuno sekitar 2500 tahun yang lalu. Disinilah sebuah peradaban besar pertama kali menggali pertanyaan tentang dunia secara rasional, tanpa bergantung pada mitos atau takhayul. Sekitar abad ke-6 SM di kota Miletus, muncul seorang filsuf pertama yang dikenal sebagai Thales. Ia berani mempertanyakan asal mula segala sesuatu, bukan lagi dewa-dewi yang menjadi penyebab, tetapi ia mendalilkan bahwa air adalah unsur dasar dari segala kehidupan. Itu adalah momen bersejarah, di mana untuk pertama kalinya, manusia mencoba menjelaskan alam semesta dengan alasan dan bukti, bukan dengan cerita mitologi. Thales bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Teman-temannya, seperti Anaximander dan Anaximenes, juga mulai menawarkan teori-teori baru. Mereka semua adalah bagian dari pemikiran yang dikenal sebagai filsafat alam. Bagian 2, dari filsafat alam ke pemikiran metafisika. Namun pertanyaan besar masih terus berkembang. Thales mungkin memulai pencarian ini, tapi setelahnya, ada yang bertanya lebih jauh. Apa yang ada di balik segala sesuatu? Pergeseran pemikiran ini terjadi melalui sosok seperti Pythagoras, yang melihat hubungan antara angka dan alam semesta. Bagi Pythagoras, angka bukan hanya simbol, tetapi kunci untuk memahami harmoni kosmos. Lalu muncul satu pertanyaan yang lebih mendalam, apa itu realitas? Inilah yang dicari oleh seorang pemikir besar, Parmenides. Ia mengajukan teori bahwa kenyataan itu satu dan tidak berubah, sementara dunia yang kita lihat adalah ilusi. Perdebatan tentang kenyataan ini terus berkembang, hingga akhirnya muncul Socrates, yang lebih tertarik pada pertanyaan tentang etika dan kehidupan manusia. Ia memusatkan perhatian pada cara hidup yang baik, dan itulah yang menjadikannya bapak filsafat moral. Bagian 3, era keemasan filsafat Yunani. Jika kamu pikir hanya 1 atau 2 orang yang berkontribusi pada filsafat, pikirkan lagi. Era keemasan filsafat Yunani dipenuhi dengan tokoh-tokoh besar yang memberikan kontribusi luar biasa. Socrates, dengan metode tanya jawabnya yang dikenal sebagai dialektika, mengubah cara kita berpikir tentang pengetahuan dan kebenaran. Namun tidak semua orang setuju dengan Socrates. Yang salah satunya adalah Plato, murid setianya, yang mengembangkan teori dunia ide yang sangat berpengaruh. Tapi tidak hanya itu, ada juga Aristoteles, yang membangun sistem filsafat yang lebih sistematis dan logis, menjadi dasar pemikiran Eropa untuk ribuan tahun ke depan. Setelah Yunani, apakah filsafat berakhir begitu saja? Tentu tidak. Filsafat terus berkembang, berpindah ke Romawi, dan bertemu dengan tantangan besar, agama. Pada masa Romawi, tokoh-tokoh seperti Seneca dan Epictetus mempopulerkan Stoicisme, sebuah aliran filsafat yang menekankan pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam menghadapi cobaan hidup. Namun perubahan besar datang pada abad pertengahan ketika filsafat dipengaruhi oleh agama Kristen. Filsuf-filsuf seperti Augustine dan Thomas Aquinas mulai memadukan ajaran agama dengan pemikiran rasional. Aquinas misalnya mencoba membuktikan eksistensi Tuhan melalui argumen rasional yang dikenal sebagai 5 bukti Tuhan. Ini adalah pertemuan pertama antara filsafat dan teologi yang memengaruhi sejarah barat. Bagian 5, filsafat modern dan kontroversinya. Masuk ke abad ke-17 dan ke-18, dunia menyaksikan kebangkitan rasionalitas. Filsafat berubah lagi. Kita memasuki era filsafat modern. Tokoh-tokoh seperti René Descartes dengan cogito ergo sum, saya berpikir, maka saya ada, memulai revolusi pemikiran yang menekankan kesadaran diri sebagai dasar pengetahuan. Tak lama kemudian, Immanuel Kant datang dengan ide bahwa kita tidak dapat mengetahui dunia seperti apa adanya, tetapi hanya sebagaimana kita mengalaminya. Dan jika kamu berpikir filsafat sudah mencapai titik puncaknya, cobalah melihat bagaimana filsuf-filsuf seperti Friedrich Nietzsche berani mengungkapkan bahwa Tuhan sudah mati. Sebuah ide yang mengguncang seluruh tatanan pemikiran barat. Bagian 6, filsafat kontemporer dan relevansinya sekarang. Tapi apakah filsafat itu hanya sejarah? Apakah ada relevansinya dalam dunia modern kita yang serba cepat ini? Filsafat tetap hidup bahkan dalam debat kontemporer. Dari pemikiran eksistensialis, Jean-Paul Sartre yang menanyakan arti kebebasan manusia, hingga filsuf postmodern seperti Michel Foucault
yang menganalisis bagaimana kekuasaan membentuk pengetahuan. Filsafat tetap relevan dengan berbagai isu sosial dan politik saat ini. Jadi bagaimana dengan kamu? Apakah kamu siap mempertanyakan dunia dan menemukan makna di dalamnya? Filsafat tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita berpikir hari ini dan besok. Bagian 7, cara perkembangan filsafat dari masa ke masa. Filsafat bukanlah sesuatu yang statis. Ia berkembang, berubah, dan meluas seiring berjalannya waktu. Tetapi apa yang membuat filsafat terus berkembang? Apa yang menjadi motor penggeraknya? Perkembangan filsafat tidak terjadi begitu saja. Filsafat berkembang melalui perdebatan, pertanyaan baru, dan tantangan yang terus muncul. Ada 3 faktor utama yang mendorong perkembangan filsafat dari zaman ke zaman: konteks sejarah, perubahan paradigma, dan pertemuan dengan ilmu. Bayangkan, sekitar 2500 tahun yang lalu, ada satu pertanyaan yang mengubah cara manusia melihat dunia. Apa asal mula segala sesuatu? Bagaimana manusia pertama kali mulai berpikir secara rasional? Di Yunani kuno, sekitar abad ke-6 SM, pertanyaan tentang asal-usul alam semesta pertama kali dijawab tanpa merujuk pada mitos atau dewa-dewa. Filsuf pertama yang dikenal mengajukan pertanyaan ini adalah Thales dari Miletus. Ia menyarankan bahwa air adalah elemen dasar dari segala sesuatu. Thales adalah orang pertama yang berusaha menjelaskan alam semesta dengan cara yang rasional dan ilmiah, bukan berdasarkan mitos atau legenda. Namun pemikiran ini tidak berhenti di Thales. Apa yang dilakukan para pemikir selanjutnya, seperti Anaximander dan Anaximenes, adalah memperluas dan memperkaya ide-ide tersebut hingga muncul berbagai pandangan tentang asal-usul dan struktur alam semesta. Anaximander misalnya mengusulkan bahwa elemen dasar alam semesta bukanlah air, tetapi sesuatu yang lebih abstrak yang disebutnya apeiron, atau yang tak terbatas. Menurutnya, segala sesuatu berasal dari dan kembali ke apeiron, sebuah konsep yang sulit dipahami namun menggambarkan upaya pertama dalam memahami sesuatu yang abstrak dan tanpa batas. Tapi ini baru permulaan. Filsuf Yunani bukan hanya mencari tahu tentang alam semesta, tetapi juga mulai bertanya tentang diri kita. Mengapa kita ada? Apa tujuan hidup kita? Dan bagaimana kita harus hidup? Pertanyaan-pertanyaan besar ini mulai dijawab oleh Socrates, seorang filsuf yang sangat terkenal karena cara berpikir kritisnya. Berbeda dengan para filsuf sebelumnya yang lebih fokus pada alam semesta, Socrates justru lebih tertarik pada etika dan kehidupan manusia. Dia menggunakan metode tanya-jawab yang dikenal dengan nama dialektika untuk mencari kebenaran tentang moralitas, keadilan, dan kebajikan. Metode ini mengajarkan kita untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu yang kita anggap benar dan menggali makna yang lebih dalam. Bagian 2, transisi dari alam semesta ke etika dan metafisika. Namun, apakah filsafat hanya soal memahami dunia fisik? Tentu saja tidak. Disinilah perkembangan filsafat memasuki dimensi baru, etika dan metafisika. Socrates menginspirasi banyak pemikir setelahnya, salah satunya adalah muridnya, Plato. Plato melanjutkan pencarian Socrates dengan menggali lebih dalam tentang dunia, ide dan realitas yang lebih tinggi. Pernahkah kamu berpikir, mengapa filsafat tetap ada hingga hari ini? Padahal dalam sejarah, banyak sekali peradaban yang runtuh, ide-ide lama yang terlupakan, dan teori-teori yang digantikan oleh penemuan baru. Namun filsafat ilmu yang bermula dari pertanyaan sederhana berhasil bertahan, melintasi zaman dan menjadi landasan bagi banyak pemikiran kita saat ini. Filsafat pada dasarnya adalah tentang pertanyaan dan pencarian kebenaran yang tak pernah berhenti. Meskipun dunia terus berubah, filsafat mampu bertahan karena ia selalu beradaptasi dengan konteks baru, namun tetap berpegang pada prinsip dasarnya. Mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan eksistensi kita, namun bertahan tidak selalu mudah. Filsafat seringkali menghadapi tantangan besar, baik dari dalam maupun luar, dari para penguasa yang ingin mengendalikan pemikiran rakyat hingga perubahan besar dalam sains dan teknologi. Banyak sekali yang mencoba mengesampingkan filsafat. Tapi mengapa ilmu ini tetap relevan? Pertama-tama, filsafat bertahan karena ia bukan hanya sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah cara berpikir. Filsafat memaksa kita untuk terus bertanya, untuk tidak menerima begitu saja apa yang kita lihat dan alami. Setiap peradaban, meskipun memiliki tantangannya sendiri, selalu membutuhkan filsafat sebagai alat untuk menggali makna lebih dalam dari kehidupan, politik, moralitas, dan pengetahuan. Bagian 1, filsafat dalam masa gelap dan pembaharuan. Bayangkan suatu waktu dalam sejarah, banyak pemikiran rasional yang hampir terlupakan, terutama selama abad pertengahan. Namun meskipun peradaban besar terhenti, filsafat tidak pernah benar-benar hilang. Bagaimana bisa? Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, dunia memasuki apa yang sering disebut sebagai abad kegelapan.
pemikiran rasional dan ilmiah sempat terhenti, digantikan oleh dominasi agama dan dogma. Namun filsafat bertahan karena ada sejumlah filsuf yang terus mempertanyakan dan berpikir kritis. Tokoh seperti Augustine dan Thomas Aquinas mencoba memadukan ajaran agama dengan filsafat Yunani Romawi, menunjukkan bahwa rasio dan iman bisa berjalan beriringan. Ketika kebanyakan orang terperangkap dalam ketidakpastian dan kegelapan, filsafat justru memberi cahaya baru. Di tengah dunia yang dipenuhi dogma, filsuf-filsuf ini menunjukkan bahwa rasionalitas dan pencarian akan kebenaran tidak pernah berakhir, bahkan ketika dunia tampak stagnan. Di sini kita melihat salah satu alasan penting mengapa filsafat bertahan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan zaman. Dalam dunia yang sangat terikat pada dogma dan takhayul, filsafat memberikan ruang bagi rasio dan kebebasan berpikir untuk berkembang. Bagian 2, filsafat di tengah perubahan. Zaman, Renaissance, dan pencerahan. Tapi bagaimana dengan periode-periode penuh perubahan? Ketika ilmuwan dan pemikir mulai menggeser paradigma lama, apa yang terjadi pada filsafat saat sains dan teknologi semakin berkembang pesat? Pada abad ke-14 hingga ke-17, dunia memasuki masa Renaissance, sebuah periode kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni. Di sini filsafat mengalami pergeseran besar, mengarah pada pemikiran humanistik yang menekankan kebebasan individu dan pencarian kebahagiaan. Filsuf seperti Descartes, yang dikenal dengan pernyataannya cogito, ergo sum, saya berpikir maka saya ada, membawa filsafat lebih dekat dengan pencarian diri dan pemahaman manusia. Namun meskipun banyak teori baru bermunculan, dan ilmu pengetahuan semakin berkembang, filsafat tetap bertahan. Mengapa? Karena filsafat tidak hanya berfokus pada dunia fisik, tetapi juga pada persoalan yang lebih mendalam tentang etika, kebebasan, dan keberadaan. Filsafat menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sains. Apa itu kebaikan? Apa arti kebebasan sejati? Apa hakikat manusia? Filsuf pencerahan seperti Immanuel Kant dan John Locke mendorong pemikiran tentang hak asasi manusia dan pemerintahan yang adil. Sementara itu, teori-teori filsafat juga membahas dimensi moralitas yang tetap relevan meskipun dunia semakin berkembang secara ilmiah. Sebagian 3, filsafat sebagai kritik dan refleksi dalam dunia modern. Meskipun sains dan teknologi telah memberikan banyak penemuan hebat, dunia modern tetap penuh dengan masalah sosial, politik, dan etika. Disinilah filsafat menunjukkan perannya yang sangat penting. Jadi bagaimana filsafat menghadapi tantangan zaman ini? Saat ini filsafat tidak hanya bertahan, tetapi berkembang pesat dalam menjawab tantangan-tantangan baru. Filsuf-filsuf kontemporer seperti Jean-Paul Sartre dan Michel Foucault mengajukan pertanyaan mendalam tentang kebebasan, identitas, dan kekuasaan. Di dunia yang semakin kompleks ini, filsafat bertahan dengan menyediakan alat untuk menganalisis dan mengevaluasi realitas sosial dan politik. Di era globalisasi, di mana ide-ide baru muncul setiap hari dan segala hal terhubung dengan sangat cepat, filsafat tetap relevan. Karena di balik segala kemajuan teknologi, kita tetap dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Bagaimana kita hidup sebagai manusia? Apa tujuan kita? Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita menghadapi dilema baru, dari kecerdasan buatan hingga perubahan iklim. Filsafat bertahan karena ia mengajak kita untuk tidak hanya menerima perubahan, tetapi untuk merenung dan bertanya, apakah teknologi menguntungkan kita? Apa dampaknya terhadap kehidupan manusia? Bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah kemajuan teknologi yang pesat? Bagian 4, filsafat dan masa depan. Apa yang akan terjadi? Jadi ini di masa depan, apakah filsafat masih akan bertahan? Mungkinkah suatu hari filsafat menjadi sesuatu yang usang di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan? Meskipun dunia terus berubah dengan cepat, filsafat tetap memiliki peran yang tidak tergantikan. Seiring manusia menghadapi tantangan baru di masa depan, mulai dari etika dalam penggunaan teknologi canggih hingga masalah sosial yang kompleks, filsafat akan tetap menjadi kompas yang membimbing kita untuk berpikir kritis dan rasional. Filsafat tidak akan pernah mati, karena pertanyaan tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita berhubungan dengan dunia akan selalu ada, sepanjang kita masih mencari makna hidup. Sebagai manusia, kita selalu akan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan data atau eksperimen. Filsafat akan selalu ada sebagai pendorong pemikiran kritis dan refleksi yang mendalam. Jadi meskipun dunia terus berkembang, filsafat akan terus bertahan sebagai cara kita untuk memahami dan menavigasi kehidupan. Apa itu gaya berpikir filsafat? Pernahkah kamu merasa bingung dengan cara orang-orang berpikir tentang kehidupan, moralitas, atau alam semesta? Itu bukan kebetulan. Setiap filsuf memiliki gaya berpikir yang unik,
yang memungkinkan mereka untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan gaya berpikir filsafat? Gaya berpikir filsafat adalah pendekatan atau cara seorang filsuf dalam menganalisis dan memahami realitas. Berbeda dengan cara berpikir sehari-hari yang cenderung praktis dan langsung, filsafat melibatkan pencarian yang lebih mendalam dan reflektif. Para filsuf bertanya tentang segala sesuatu dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit, dan mereka mencari jawaban dengan cara yang berbeda. Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin melihat dunia melalui lensa praktis, apakah sesuatu itu bisa digunakan atau tidak. Namun seorang filsuf akan bertanya, mengapa hal ini ada? Apa esensinya? Bagaimana kita bisa memahami fenomena ini secara mendalam? Gaya berpikir ini yang membuat filsafat begitu unik. Gaya berpikir analitik, menyusun argumen yang jelas dan logis. Pernahkah kamu mendengar istilah analitik dalam filsafat? Filsafat analitik merupakan salah satu gaya berpikir yang menekankan pada penggunaan logika dan analisis bahasa. Bagaimana cara filsuf analitik melihat dunia? Filsafat analitik berfokus pada kejelasan, logika, dan argumentasi yang terstruktur. Para filsuf yang menganut gaya berpikir ini, seperti Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein, percaya bahwa banyak masalah filsafat muncul karena kebingungannya bahasa dan penggunaan kata-kata yang tidak tepat. Oleh karena itu, filsuf analitik mencoba merumuskan masalah dengan cara yang lebih jelas dan menghindari ambiguitas. Filsuf analitik percaya bahwa untuk memahami masalah, kita harus mengurai dan menganalisisnya dengan seksama. Misalnya, mereka akan membedah konsep kebenaran atau keadilan dengan sangat rinci. Setiap elemen dalam pernyataan atau ide harus diuji, dianalisis, dan dipahami dengan cermat agar bisa disimpulkan dengan logika yang sah. Sebagai contoh, dalam filsafat bahasa, Wittgenstein menyatakan bahwa banyak pertanyaan filsafat bisa diselesaikan hanya dengan menganalisis cara kita menggunakan bahasa. Dalam pandangannya, banyak masalah muncul karena ketidaktepatan dalam penggunaan kata. Jadi filsuf analitik berusaha mengklarifikasi dan mendefinisikan setiap konsep untuk menghindari kebingungannya. Gaya berpikir kontemplatif, perenungan dan refleksi mendalam. Namun, filsafat bukan hanya tentang analisis yang terperinci. Ada juga gaya berpikir yang lebih introspektif, lebih meditatif. Perenungan atau kontemplasi adalah bagian penting dalam filosofi. Lalu bagaimana cara berpikir kontemplatif ini mempengaruhi cara kita melihat dunia? Gaya berpikir kontemplatif menekankan pentingnya perenungan yang mendalam tentang realitas, moralitas, dan eksistensi manusia. Filsuf seperti Socrates dan Socrates menggunakan dialog untuk mendorong orang lain, merenungkan pandangan mereka, mempertanyakan keyakinan mereka, dan membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam. Bagi Socrates, filosofi bukan tentang mengajari orang apa yang benar, melainkan mengajak mereka untuk bertanya dan menemukan kebenaran dalam diri mereka sendiri. Melalui pertanyaan-pertanyaan mendalam, ia membantu orang untuk menggali keyakinan mereka dan memperjelas pemahaman mereka tentang dunia. Gaya berpikir ini mengajak kita untuk menghentikan rutinitas sehari-hari dan merenungkan makna dari tindakan, pilihan, dan eksistensi kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya mendapatkan jawaban, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang siapa kita dan bagaimana kita berhubungan dengan dunia. Gaya berpikir eksistensialis fokus pada pengalaman manusia. Di luar logika dan perenungan abstrak, ada pula gaya berpikir yang berfokus pada pengalaman nyata manusia, bagaimana kita merasakan hidup, menghadapi kesulitan, dan mencari makna dalam dunia yang tampak penuh dengan kekacauan. Inilah gaya berpikir eksistensialis. Filsafat eksistensialis yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, dan Jean-Paul Sartre lebih mengutamakan pengalaman pribadi dan subjektif manusia. Filsuf eksistensialis percaya bahwa kehidupan tidak memiliki makna, bawaan atau tujuan yang sudah ditentukan. Manusia sendiri yang menciptakan makna hidup mereka. Bagi eksistensialis, kebebasan dan pilihan adalah inti dari eksistensi manusia. Namun, kebebasan ini juga membawa kecemasan dan ketidakpastian. Seperti yang dikatakan Sartre, manusia dilahirkan bebas, namun di mana-mana ia terbelenggu. Gaya berpikir eksistensialis mengajak kita untuk menerima ketidakpastian dan mencari makna dalam kebebasan kita untuk memilih. Eksistensialis mengajak kita untuk melihat kehidupan secara lebih jujur, tanpa ilusi atau pembenaran yang mudah. Mereka percaya bahwa dengan menghadapi ketidakpastian dan kesendirian, kita dapat menemukan makna sejati dalam hidup kita. Gaya berpikir dialektis, perubahan melalui kontradiksi. Ada satu lagi gaya berpikir yang tidak kalah penting, dialektika. Ini adalah metode berpikir yang mencari kebenaran melalui pertentangan dan kontradiksi. Bagaimana filsuf menggunakan kontradiksi untuk menemukan pemahaman
Yang lebih dalam, filsuf Hegel adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan gaya berpikir dialektis. Dalam pandangannya, kebenaran tidak ditemukan dalam ide yang statis, melainkan dalam proses perubahan melalui pertentangan. Dialektika berfungsi dengan prinsip tesis, antitesis, dan sintesis. Sebuah konsep bahwa ide yang saling bertentangan akan berproses menuju sintesis atau pemahaman baru yang lebih tinggi. Dalam dunia yang penuh dengan kontradiksi dan perbedaan, dialektika mengajarkan kita bahwa kemajuan dan pemahaman baru seringkali muncul melalui konflik ide. Nah, ini adalah cara berpikir yang mengakui bahwa perubahan terjadi bukan hanya dengan penerimaan terhadap hal-hal yang sudah ada, tetapi dengan perlawanan dan transformasi terhadap apa yang ada. Hegel menyatakan bahwa ide-ide berkembang dan berubah seiring waktu melalui proses dialektis. Kebenaran bukan sesuatu yang tetap dan tidak berubah, tetapi merupakan sesuatu yang berkembang melalui konflik dan perdebatan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Gaya berpikir kritis, menganalisis dan menilai secara sistematis. Selain itu, ada satu lagi pendekatan yang sangat penting dalam filsafat, berpikir kritis. Filsuf yang menggunakan gaya berpikir ini berusaha untuk menganalisis dan mengevaluasi ide secara sistematis. Tetapi apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Berpikir kritis dalam filsafat adalah kemampuan untuk menilai klaim, argumen dan ide-ide secara objektif dan terperinci. Filsuf yang berpikir kritis tidak menerima argumen begitu saja, tetapi mereka menggali dan memeriksa setiap elemen dari argumen tersebut, mencari kekurangan atau ketidakkonsistenan. Melalui berpikir kritis, kita bisa menghindari penyimpangan logika dan kesalahan berpikir yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Filsuf kritis akan selalu bertanya, apakah ini benar? Apa dasar dari klaim ini? Apakah argumen ini memiliki landasan yang kuat? Filsuf seperti René Descartes menggunakan prinsip skeptisisme untuk meragukan segala hal yang bisa diragukan dengan tujuan menemukan dasar yang tak tergoyahkan bagi pengetahuan. Berpikir kritis menuntut kita untuk selalu mencari bukti, alasan yang jelas, dan konsistensi dalam setiap ide atau teori yang kita hadapi. Bagian 1, penolakan terhadap filsafat. Mengapa filsafat terkadang ditinggalkan? Walaupun filsafat telah ada selama ribuan tahun dan melahirkan pemikiran yang mendalam tentang dunia, tidak semua orang setuju dengan pentingnya filsafat. Bahkan ada banyak penolakan terhadap filsafat sepanjang sejarah. Apa yang mendorong orang untuk menolak pemikiran filsafat yang kompleks dan abstrak ini? Nah, filsafat meskipun memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu, pengetahuan dan pemikiran, seringkali menghadapi penolakan. Penolakan terhadap filsafat datang dari berbagai sudut pandang, baik dari dalam filsafat itu sendiri, dari pandangan agama, hingga perspektif ilmiah dan praktis yang lebih mengutamakan hasil yang dapat dibuktikan secara langsung. Beberapa orang merasa bahwa filsafat adalah sesuatu yang tidak praktis, tidak berguna, atau bahkan membingungkan. Namun penolakan ini mengungkapkan konflik mendalam tentang tujuan dan peran filsafat dalam kehidupan manusia. Bagian 2, penolakan agama terhadap filsafat. Dalam sejarah, banyak ajaran agama yang berusaha menentang filsafat. Salah satunya adalah pandangan agama yang merasa bahwa filsafat bisa menggoyahkan iman. Lalu, apa yang membuat filsafat sering dianggap berbahaya oleh beberapa kelompok agama? Salah satu penolakan terbesar terhadap filsafat datang dari kalangan agama. Di banyak budaya, terutama selama abad pertengahan, ajaran agama sangat dominan. Bagi beberapa kelompok agama, filsafat sering dianggap sebagai ancaman terhadap keyakinan agama mereka, yang diyakini sudah final dan tidak bisa dipertanyakan. Pada masa ini, para pemikir seperti Thomas Aquinas mencoba menggabungkan filsafat dengan teologi, tetapi masih ada banyak kritik terhadap filsafat yang dianggap berpotensi mengurangi iman kepada Tuhan. Beberapa ajaran agama menilai filsafat sebagai alat yang membingungkan, bahkan menyesatkan. Apakah benar filsafat bisa merusak keyakinan agama? Penolakan terhadap filsafat juga muncul karena banyaknya teori filsafat yang mempertanyakan atau bahkan membantah ajaran-ajaran agama tertentu. Misalnya ketika filsafat berargumen tentang masalah metafisika, atau ketika filsuf mengajukan teori yang berlawanan dengan doktrin agama, banyak yang merasa bahwa filsafat mengancam tatanan keyakinan yang telah mapan. Sebagai contoh, pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh filsuf seperti Friedrich Nietzsche yang berfokus pada konsep kematian Tuhan dapat dilihat sebagai ancaman langsung terhadap ajaran agama yang mendasari moralitas masyarakat. Penolakan ilmiah terhadap filsafat. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, filsafat sering kali dianggap terlalu spekulatif dan tidak memberikan hasil yang konkret. Apa sebenarnya yang membuat banyak ilmuwan meragukan filsafat?
Penolakan terhadap filsafat juga datang dari kalangan ilmuwan, terutama pada masa pencerahan dan setelahnya. Ilmu pengetahuan dengan metode eksperimen dan bukti yang jelas menawarkan cara yang lebih praktis untuk memahami dunia. Para ilmuwan seperti Isaac Newton dan Galileo Galilei menunjukkan bahwa melalui eksperimen dan pengamatan, kita bisa memperoleh pengetahuan yang lebih akurat tentang alam semesta. Dengan sains yang memberi pengetahuan yang dapat diuji dan dibuktikan, apakah filsafat masih memiliki tempat di dunia modern? Bagi banyak ilmuwan, filsafat seringkali dianggap tidak produktif. Filsafat yang penuh dengan argumen dan spekulasi tanpa bukti empiris dianggap tidak memberi solusi yang nyata atau praktis. Misalnya filsuf seperti Immanuel Kant mengajukan pemikiran tentang dunia fenomenal dan nominal yang bisa sangat sulit dipahami dan tidak dapat diuji melalui eksperimen. Bagi mereka yang lebih memilih kejelasan dan hasil yang dapat diukur, filsafat seringkali dianggap berlebihan dan hanya mengarah pada kerumitan. Namun meskipun banyak penolakan dari kalangan ilmuwan, beberapa filsuf modern justru melihat sains sebagai bagian dari filsafat itu sendiri. Mengapa demikian? Bahkan meskipun banyak ilmuwan menolak filsafat, ada beberapa filsuf kontemporer yang percaya bahwa ilmu pengetahuan itu sendiri tidak bisa terlepas dari pertanyaan filosofis. Filsafat memberikan landasan bagi kita untuk memahami apa yang kita lakukan dengan ilmu pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Yang kita sebut sebagai bukti. Apa batasan dari metode ilmiah? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sains saja, dan itulah mengapa filsafat tetap penting. Meskipun ada penolakan dari banyak ilmuwan, penolakan dari pandangan praktis dan ekonomis. Bagi sebagian orang, filsafat seringkali dianggap tidak praktis, bahkan boros waktu. Bukankah lebih baik fokus pada hal-hal yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan atau teknologi? Selain agama dan ilmu pengetahuan, filsafat juga seringkali ditentang oleh mereka yang memiliki pandangan pragmatis atau ekonomis. Di dunia yang semakin materialistis, banyak yang berpendapat bahwa filsafat terlalu abstrak dan tidak berguna. Dalam konteks ekonomi dan dunia kerja, pertanyaan filosofis yang dalam sering kali dianggap sebagai pemborosan waktu yang tidak menghasilkan keuntungan atau kemajuan praktis. Orang lebih memilih untuk fokus pada keterampilan yang dapat langsung diterapkan, seperti teknologi, bisnis, atau pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Tapi apakah benar bahwa filsafat tidak ada manfaatnya? Dalam dunia yang semakin terfokus pada kemajuan teknologi dan ekonomi, padahal filsafat justru memberikan landasan bagi perkembangan pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Filsafat mendorong kita untuk mempertanyakan status quo, untuk melihat lebih dalam dari sekadar hasil yang terlihat. Dalam dunia yang terus berubah, filsafat membantu kita untuk tetap sadar akan nilai-nilai kemanusiaan, etika dan tujuan hidup. Bahkan dalam perkembangan teknologi dan ekonomi, filsafat memberikan kerangka berpikir tentang bagaimana teknologi harus digunakan secara etis dan apa dampaknya bagi masyarakat. Meskipun ada banyak penolakan terhadap filsafat sepanjang sejarah, satu hal yang jelas, filsafat tidak pernah benar-benar hilang. Mengapa begitu? Meskipun filsafat seringkali menghadapi penolakan, ia bertahan karena ia berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah bisa sepenuhnya dihindari. Filsafat berbicara tentang tujuan hidup, kebebasan, moralitas, dan pemahaman kita tentang dunia. Meskipun dunia terus berkembang, filsafat tetap hadir untuk membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam dan lebih bermakna, pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawab oleh sains atau agama saja. Filsafat tetap menjadi alat yang penting bagi manusia untuk merenung, berpikir kritis dan memahami makna dari eksistensi mereka. Dengan penolakan terhadap filsafat yang datang dari berbagai sisi, agama, ilmu pengetahuan, dan pandangan praktis, filsafat tetap mempertahankan relevansinya dengan menunjukkan bahwa ia tidak hanya tentang spekulasi tanpa dasar, melainkan tentang pemahaman yang mendalam dan refleksi atas realitas dan nilai-nilai kehidupan manusia. Prinsip-prinsip filsafat merupakan dasar-dasar pemikiran yang menjadi pedoman dalam menganalisis dan memahami berbagai masalah terkait dengan kehidupan, eksistensi, pengetahuan, dan realitas. Setiap cabang filsafat, meskipun berfokus pada topik yang berbeda, seringkali mengikuti prinsip-prinsip dasar yang sama untuk membimbing pemikirannya. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam filsafat. 1. Prinsip kebenaran, principle of truth. Apa yang sebenarnya bisa kita anggap sebagai kebenaran? Dalam filsafat, kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau atau pasti. Ini adalah pertanyaan besar yang telah dihadapi para filsuf selama berabad-abad. Prinsip kebenaran dalam filsafat mengacu pada pencarian hakikat apa yang benar, yang dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan.
Banyak teori tentang kebenaran telah diajukan, seperti teori korespondensi, kebenaran adalah apa yang sesuai dengan kenyataan. Teori koherensi, kebenaran adalah apa yang konsisten dengan sistem kepercayaan lainnya. Dan teori pragmatis, kebenaran adalah apa yang berhasil diterapkan dalam praktik. Semua teori ini berusaha menjawab pertanyaan, apa yang membuat sesuatu menjadi benar? 2. Prinsip rasionalitas, principle of rationality. Apakah kita selalu bisa mempercayai logika kita untuk mencari kebenaran? Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa akal dan logika adalah alat utama dalam memahami dunia. Tetapi apakah itu cukup? Prinsip rasionalitas menekankan pentingnya akal dan logika dalam pemikiran filsafat. Banyak filsuf, terutama yang beraliran rasionalisme seperti René Descartes dan Spinoza, percaya bahwa pikiran dan akal manusia adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalitas adalah tentang mengikuti pemikiran yang koheren, logis, dan sistematis untuk mencapai pemahaman tentang realitas. Prinsip ini juga menyarankan agar kita tidak menerima klaim tanpa dasar dan selalu mempertanyakan serta menganalisis informasi yang kita terima. 3. Prinsip skeptisisme, principle of skepticism. Bagaimana jika kita tidak bisa mempercayai apapun yang kita tahu? Prinsip skeptisisme mengajarkan kita untuk meragukan bahkan keyakinan yang tampaknya paling pasti sekalipun. Prinsip skeptisisme adalah keyakinan bahwa kita harus meragukan klaim dan keyakinan kita, terutama yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Dalam filsafat, skeptisisme mendorong kita untuk tidak menerima informasi atau pengetahuan tanpa bukti yang memadai. Filsuf seperti Pyrrho dan Sextus Empiricus mengembangkan skeptisisme sebagai cara untuk menghindari kesalahan berpikir dan untuk mendorong pencarian lebih jauh atas kebenaran. Meskipun skeptisisme sering dikritik karena terlalu meragukan, prinsip ini sangat penting dalam memastikan bahwa kita tidak tertipu oleh informasi yang keliru. 4. Prinsip konsekuensialisme, principle of consequentialism. Apa yang lebih penting, niat atau akibat dari tindakan kita? Prinsip konsekuensialisme menilai benar atau tidaknya sebuah tindakan berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Prinsip konsekuensialisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan tergantung pada akibat yang dihasilkannya. Jika akibatnya baik, maka tindakan tersebut dianggap baik, dan sebaliknya. Salah satu aliran konsekuensialisme yang paling terkenal adalah utilitarianisme yang dipopulerkan oleh filsuf seperti John Stuart Mill dan Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa kita harus bertindak untuk memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Mengenai prinsip etika, principle of ethics. Bagaimana kita tahu apa yang benar atau salah? Prinsip etika dalam filsafat bertujuan untuk menggali nilai-nilai moral yang mendasari tindakan kita. Etika adalah cabang filsafat yang berfokus pada pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan, serta nilai-nilai moral yang membimbing tindakan manusia. Prinsip etika sering mengarah pada pemahaman tentang apa yang dianggap baik, adil, atau benar dalam kehidupan kita. Banyak teori etika berusaha memberikan pedoman bagi perilaku manusia, termasuk etika deontologi yang menekankan kewajiban moral dikenalkan oleh Immanuel Kant, dan etika kebajikan yang lebih fokus pada karakter dan niat individu. Nas, prinsip intersubjektivitas, principle of intersubjectivity. Dapatkah kita benar-benar memahami dunia dari perspektif orang lain? Prinsip intersubjektivitas berusaha menjelaskan bagaimana kita dapat mencapai pemahaman bersama meskipun kita memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda. Prinsip intersubjektivitas berfokus pada gagasan bahwa pemahaman kita tentang dunia seringkali dibentuk oleh komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Dalam filsafat sosial, prinsip ini menekankan pentingnya dialog antar individu untuk membentuk kesepakatan bersama tentang makna dan realitas. Filsuf seperti Jürgen Habermas mengembangkan teori komunikasi yang menekankan perlunya mencapai pemahaman bersama melalui diskursus yang rasional dan terbuka. 7. Prinsip keterbatasan pengetahuan, principle of limits of knowledge. Apakah kita bisa tahu segalanya tentang dunia ini? Prinsip keterbatasan pengetahuan mengingatkan kita bahwa ada batasan terhadap apa yang bisa kita ketahui atau pahami. Prinsip keterbatasan pengetahuan menyadarkan kita bahwa meskipun manusia memiliki kemampuan berpikir dan merasionalisasi yang luar biasa, kita tetap memiliki batasan dalam hal pengetahuan. Filsuf seperti Immanuel Kant mengajukan teori bahwa kita hanya bisa mengetahui dunia sebagaimana yang dapat dipersepsikan oleh indera dan diproses oleh akal kita. Tetapi ada aspek-aspek dunia yang berada di luar jangkauan pengetahuan kita, seperti fenomena yang berada dalam dunia nominal. Prinsip ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu percaya diri bahwa kita bisa memahami segala sesuatu.
8. Prinsip keberagaman perspektif, Principle of Diversity of Perspectives. Apakah pandangan kita satu-satunya yang benar? Prinsip keberagaman perspektif mengajarkan kita untuk membuka pikiran terhadap berbagai pandangan dan pengalaman yang berbeda. Prinsip keberagaman perspektif adalah pengakuan bahwa pengalaman hidup, budaya, dan latar belakang kita mempengaruhi cara kita melihat dunia. Filsafat pluralisme berpendapat bahwa tidak ada satu pandangan atau cara hidup yang mutlak lebih benar daripada yang lain. Dengan menghargai keberagaman perspektif, filsafat mendorong kita untuk mengembangkan empati dan pemahaman terhadap orang lain, serta untuk menghindari dogmatisme yang sempit. Prinsip-prinsip filsafat ini bukan hanya pedoman untuk berpikir, tetapi juga cara kita untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia yang kompleks ini. Sebagai manusia, kita ditantang untuk berpikir lebih dalam dan tidak hanya menerima begitu saja apa yang ada di hadapan kita. Filsafat mengajarkan kita untuk selalu berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia kita. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar filsafat, kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan, hidup dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Jadi mari kita terus menjelajahi pemikiran-pemikiran filsafat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan ilmu filsafat dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya tentang memahami teori atau mempelajari konsep-konsep abstrak, tetapi juga melibatkan penerapan cara berpikir kritis, etis, dan reflektif terhadap masalah yang kita hadapi. Berikut adalah beberapa cara bagaimana ilmu filsafat dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemikiran kita. 1. Mengembangkan pemikiran kritis. Bagaimana kita bisa membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak? Dalam dunia yang penuh dengan informasi, filsafat mengajarkan kita untuk berpikir lebih kritis, agar tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang tidak berdasar. Filsafat mengajarkan kita untuk selalu bertanya, menggali lebih dalam, dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang kita terima begitu saja. Dengan menggunakan prinsip-prinsip logika dan rasionalitas, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis. Sebagai contoh, dalam situasi apapun, baik dalam politik, media, maupun percakapan sehari-hari, filsafat mengajarkan kita untuk mempertanyakan alasan dibalik suatu klaim dan mencari bukti yang mendukung atau menentangnya. Ini adalah cara yang ampuh untuk memastikan bahwa kita tidak mudah terjebak dalam informasi yang menyesatkan. 2. Membantu mengambil keputusan etis. Pernahkah kamu merasa bingung harus memilih apa dalam dilema moral? Filsafat, terutama dalam bidang etika, memberikan pedoman untuk menilai tindakan kita berdasarkan apa yang benar dan baik. Di dalam filsafat, ada banyak teori etika yang bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup. Misalnya, teori utilitarianisme mengajarkan kita untuk memilih tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Sementara deontologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant mengajarkan bahwa tindakan kita seharusnya didasarkan pada kewajiban moral yang mutlak, bukan sekadar hasil. Dengan memahami berbagai teori etika ini, kita dapat lebih bijak dalam menghadapi dilema moral, seperti memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, atau memutuskan apa yang benar dalam situasi yang sulit. Meningkatkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan masalah yang kompleks. Apa yang dapat kita pelajari dari filsafat untuk menghadapinya? Dengan cara yang lebih terstruktur dan rasional, filsafat mengajarkan kita untuk mendekati masalah secara sistematis dan terstruktur. Dengan menggunakan prinsip-prinsip logika dan analisis, kita dapat mengurai masalah yang tampak rumit menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dicerna. Misalnya, ketika menghadapi masalah besar di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi, kita bisa menggunakan pendekatan filsafat untuk memecah masalah tersebut, mengidentifikasi berbagai sudut pandang, dan mempertimbangkan solusi-solusi yang mungkin. Pendekatan ini tidak hanya membantu kita menemukan solusi, tetapi juga memberikan kedalaman dalam cara kita. 4. Memahami konsep-konsep fundamental dalam hidup. Apakah kamu pernah bertanya-tanya tentang makna hidup atau tujuan keberadaanmu? Filsafat memberikan ruang untuk merenung dan mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar ini. Filsafat membuka ruang untuk merenungkan konsep-konsep fundamental seperti eksistensi, kebebasan identitas, dan tujuan hidup. Melalui pemikiran filosofis, kita dapat merenungkan tentang makna hidup kita dan hubungan kita dengan dunia sekitar. Sebagai contoh, pemikiran eksistensialis yang diajukan oleh Jean-Paul Sartre atau Albert Camus mengajak kita untuk menghadapi absurditas hidup dan mencari makna melalui kebebasan dan pilihan kita. Dengan memahami dan merenungkan konsep-konsep ini, kita dapat lebih sadar akan bagaimana kita hidup dan apa yang benar-benar
penting bagi kita. 5. Mengasah kemampuan berargumentasi. Bagaimana caranya agar kita bisa berdebat secara efektif dan persuasif? Filsafat melatih kita untuk berpikir secara terstruktur dan menyampaikan argumen yang kuat. Filsafat memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana membangun argumen yang kuat dan bagaimana menyampaikan pemikiran kita secara jelas dan logis. Dengan mempelajari logika dan teknik berargumentasi, kita dapat memperbaiki kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, baik dalam diskusi sehari-hari maupun dalam presentasi di tempat kerja atau saat berdebat tentang isu-isu sosial. Filsafat juga mengajarkan kita untuk menghargai sudut pandang yang berbeda dan memformulasikan argumen dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. 6. Meningkatkan refleksi diri. Seberapa baik kita mengenal diri kita sendiri? Filsafat mengajarkan kita untuk terus merenung tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita dapat menjadi versi terbaik dari diri kita. Salah satu aplikasi filsafat yang paling berharga adalah dalam proses refleksi diri. Pemikiran-pemikiran filosofis, terutama yang berhubungan dengan etika dan eksistensialisme, membantu kita menggali nilai-nilai pribadi, tujuan hidup, dan alasan di balik tindakan kita. Dengan merenungkan pertanyaan seperti, apa tujuan hidup saya? Apa yang membuat saya bahagia? Dan bagaimana saya dapat hidup lebih autentik? Kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup. Ilmu filsafat bukan hanya sekadar untuk dibaca atau dipelajari, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan filsafat untuk berpikir lebih kritis, membuat keputusan etis, mengatasi tantangan hidup, dan memahami diri serta orang lain, kita dapat hidup dengan cara yang lebih bijaksana dan bermakna. Filsafat mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima kenyataan, tetapi untuk aktif merenung, bertanya, dan mencari makna dalam segala aspek hidup kita.